selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas persamaan dasar akuntansi dalam bentuk latihan soal-soal. Oke, semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke latihan soal-soal, saya akan mereview kembali tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilities plus equity, atau harta sama dengan utang plus modal. Lalu penurunan dari modal ini terdiri dari 4 komponen, yang terdiri dari pemodal pemilik sendiri, kemudian privilege, kemudian pendapatan, kemudian biaya. Sehingga rumus akuntansi menjadi harta sama dengan utang tambah modal, ya, modal pemilik dikurang prive ditambah pendapatan, kemudian dikurang biaya. Inilah dasar persamaan akuntansi. Ya. Nah, teman-teman, setelah paham tentang persamaan dasar akuntansi, maka kita juga penting untuk mengetahui komponen masing-masing akun apa saja. Misalnya komponen untuk aset atau harta apa saja. Begitu juga dengan utang, modal pemilik, prive, pendapatan dan biaya. Jangan sampai kita salah menempatkan akun di kamar yang salah. Kalau demikian, maka kualitas laporan keuangan yang kita sampaikan menjadi tidak akurat. Maka oleh karena itu, selain tadi menguasai konsep dasar akuntansi, kita juga harus menguasai komponen-komponen dari masing-masing akun. Baik teman-teman, untuk memudahkan kita, maka kita akan latihan soal saja. Ini adalah transaksi yang pertama. Tuan A membuka usaha jasa rental pada tanggal 1 Juli, menyetorkan modal sebesar 150 juta. Bagaimana analisis transaksi ini? Mari kita lihat. Setoran modal dari Tuan A berpengaruh terhadap penambahan kas perusahaan. Ya, ini ingat, perusahaan ini baru didirikan, artinya pada saat didirikan perusahaan tidak mempunyai aset atau modal sama sekali. Tetapi pada tanggal 1 Juli Tuan A menyetorkan modal, maka itu menjadi kas pertama perusahaan, sehingga kasnya menjadi 150 juta. Di sisi yang lain juga ada penambahan modal 150 juta. Sehingga kalau kita melihat total aktiva dan total pasifa mempunyai peningkatan yang sama, yaitu sama-sama 150 juta. Paham ya teman-teman? Baik, kita akan lanjutkan transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Juli perusahaan membeli peralatan komputer 70 juta secara tunai. Nah, buatlah analisisnya. Nah, uang 70 juta ini diambil dari modal yang disetor oleh perusahaan tadi. Berapa modal utamanya tadi? 150 juta. Baik, dari uang 150 juta ini kita pakai atau rental.com menggunakan sebesar 70 juta untuk membeli peralatan komputer secara tunai. Artinya ada pengurangan uang kita, atau ada pengurangan uang rental.com yang tadinya 150 juta sekarang tinggal 80 juta karena sudah diambil 70 juta untuk membeli peralatan komputer. Oke. Di sisi yang lain kas berkurang, tapi di sisi yang lain peralatan berkurang, sehingga total aset dan total modal masih sama, tidak ada pengaruh, sama-sama 150 juta. Hanya perbedaannya adalah penempatan atau alokasi kas yang ada menjadi dalam bentuk barang. Gitu. Nah, kalau kita lihat total aktiva dan total pasifa masih sama 150 juta. Paham ya teman-teman? Baik, kita akan lanjutkan ke transaksi ketiga. Pada tanggal 5 Juli perusahaan membeli kebutuhan persediaan kertas dan peralatan lainnya sebesar 1.600.000 secara kredit. Nah, teman-teman,
kalau ada atau kalian menemukan transaksi secara kredit, itu adalah kata lain dari utang, pembelian dengan cara ditunda atau diutangin, yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi pembayarannya bisa dilakukan sehari setelah transaksi, atau seminggu, atau bulan depan, atau kapanpun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Nah, kalau seperti itu, maka perlakuannya bagaimana? Maka kita lihat seperti ini. Lihat tanggal 5. Oke. Ada penambahan persediaan sebesar 1.600.000. Ya. Kita mendatangkan, memasukkan barang ke dalam perusahaan kita dalam bentuk persediaan kertas 1.600.000. Pertanyaannya, kok kas nggak berkurang? Ya, kas tidak berkurang karena memang perusahaan tidak membayar apa-apa, tetapi perusahaan mengakuinya sebagai utang 1.600.000 yang pembayarannya bisa saja beberapa hari ke depan, atau minggu depan, atau bulan depan, sehingga tidak berpengaruh terhadap transaksi kas. Nah, kapan berpengaruh terhadap transaksi kas? Berpengaruh nanti pada saat dibayar utang tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat total aktiva. Total aktiva naik sebesar 1.600.000 menjadi 151.600.000 rupiah. Begitu juga dengan pasifa naik. Pertanyaannya, dari mana penambahan itu? Ternyata penambahan itu berasal dari utang, penambahan barang persediaan atau pembelian barang persediaan dalam bentuk utang. Nah, teman-teman sampai di sini paham ya? Jadi transaksi yang ketiga ini hanya berpengaruh terhadap persediaan dan utang, tidak berpengaruh terhadap kas, karena memang belum dibayar atau perusahaan belum mengeluarkan biaya untuk pembelian persediaan kertas tersebut. Baik, kita lanjut ke transaksi nomor 4. Pada tanggal 10 Juli, Rental.com menerima pendapatan sebesar 12 juta secara tunai atas jasa usahanya. Berarti ada penambahan kas perusahaan secara tunai sebesar 12 juta. Mari kita lihat transaksinya. Transaksi nomor tanggal 10. Ya. Tadi awalnya kita punya uang, perusahaan punya uang 150 juta, kemudian dibeli peralatan sebesar 70 juta, lalu sekarang ada penambahan 12 juta. Nah, sepertinya perusahaan sudah mulai menjual jasanya, maka dia mendapatkan pendapatan sebesar 12 juta. Artinya, kas perusahaan menjadi bertambah lagi menjadi 92 juta. Di sisi yang lain, pasifa juga bertambah sebesar 12 juta atas pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Maka total pasifa menjadi 163.600.000 dan begitu juga ya. Total aktiva 163.600.000 dan begitu juga pasifa. Pastikan total aktiva dan total pasifa tetap sama. Sampai di sini paham ya teman-teman. Kemudian transaksi kelima. Pada tanggal 12 Juli, Rental.com menerima tagihan sebesar 2,5 juta dari agensi iklan. Nah, tetapi pembayarannya akan dilakukan bulan depan. Nah, perlakuan transaksi kelima sama dengan transaksi yang keempat tadi. Cuma kalau ini adalah biaya. Mari kita lihat seperti apa pengaruhnya. Ini adalah tanggal 12. Kita lihat. Ya. Transaksi 2,5 juta iklan. Ada penambahan utang sebesar 2,5 juta. Tidak berpengaruh ke kas. Kenapa? Karena transaksinya belum dibayar. Ya, sehingga perusahaan mengakuinya sebagai biaya dan utang. Nah, kapan kas berpengaruh? Nanti pada saat perusahaan benar-benar membayar tagihan tersebut. Sehingga pada saat perusahaan membayar, kasnya berkurang dan juga utangnya berkurang. Nah, saat ini di tanggal 12 ini perusahaan mengiklankan produknya dengan cara utang. Artinya utang bertambah dan biaya juga bertambah. Sehingga total
aktiva dan total pasifa menjadi Rp163.600.000. Sekali lagi, pastikan total aktiva dan total pasifa harus sama. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6, memberikan layanan jasa ke pelanggan dengan nilai 35 juta. Perusahaan menerima uang tunai sebesar 20 juta dan sisanya akan diterima bulan depan. Nah, dalam transaksi ini ada 3 account yang berpengaruh. Ya, pertama, kita harus mengakui pendapatan sebesar 35 juta atas jasa perusahaan yang dilakukannya kepada pelanggan. Kemudian dari 35 juta ini yang diterima oleh perusahaan baru 20 juta. Sisanya menjadi piutang kita yang akan dibayar oleh pelanggan bulan depan. Nah, mari kita lihat seperti apa pengaruhnya. Sekarang transaksi tanggal 17. Ini teman-teman. Oke. Perusahaan memberikan jasa 35 juta sehingga kita mengakui pendapatan 35 juta. Kemudian dari 35 juta ini dibayar oleh pelanggan 20 juta. Berarti ada penambahan kas sebesar 20 juta menjadi 112 juta. Begitu juga dengan pendapatan, ada penambahan 35 juta menjadi 47 juta. Lalu selisihnya kemana? Itu dimasukkan ke dalam piutang dagang sebesar 15 juta. Piutang dagang adalah jumlah uang yang akan kita terima di masa yang akan datang oleh karena jasa yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga piutang dagang kita bertambah 15 juta. Baik, kita akan lihat total pasifa dan total aktiva berapa. Total aktiva dan total pasifa menjadi Rp198.600.000. Dan pastikan total aktiva dan total pasifa harus sama. Ya. Sampai di sini teman-teman paham ya. Kita lanjutkan ke transaksi ke-7. Pada tanggal 25 perusahaan membayar sewa tempat 6 juta, gaji karyawan 9 juta, dan biaya utilitas sebesar 2 juta secara tunai. Nah, sekali lagi transaksi ini karena ada kata-kata tunai maka akan berpengaruh langsung terhadap kas. Kita lihat tanggal 25. Nah, kita lihat ya, kasnya langsung turun. Kenapa? Karena perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar transaksi tersebut. Ya. Kas berkurang menjadi 95 juta, yaitu pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan pembayaran utilitas. Kemudian di sisi biaya juga bertambah, ya, sehingga total biaya sekarang menjadi Rp19.500.000, sehingga total aset, total aktiva dan total pasifa menjadi Rp181.600.000. Pastikan aktiva dan pasifa harus selalu sama. Sampai di sini paham ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke transaksi ke-8. Nah, ini adalah ada hubungannya ke transaksi sebelumnya. Renta.com membayar tagihan biaya iklan pada tanggal 12 Juli. Ingat tanggal 12 Juli perusahaan pernah mengiklankan bisnisnya, tetapi belum dibayar pada saat itu. Nah, bagaimana perlakuannya? Seperti ini teman-teman. Tanggal 26 Juli. Nah, pada saat perusahaan membayar transaksi tersebut, maka kita bisa lihat kasnya berkurang sebesar 2,5 juta. Ada penurunan kas 2,5 juta. Begitu juga dengan utang, ada penurunan sebesar 2,5 juta. Sehingga total kas atas transaksi tersebut menjadi turun lagi 92.500. Di sisi pasifa juga sama, utang juga berkurang sebesar 2,5 juta menjadi 1.600.000. Ya, jadi kita tidak mencatat lagi sebagai biaya karena di tanggal 12 sudah dicatat sebagai biaya. Gitu, ya. Sekali lagi pastikan total aktiva dan total pasifa harus sama. Ya, sekali lagi saya tengah menegaskan bahwa di transaksi tanggal 26
tidak perlu lagi mencatat biaya iklan. Kenapa? Karena di tanggal 12 sudah dicatat. Karena kalau kita catat lagi di transaksi 26 jadi double. Ya, double. Nah, yang kita catat di tanggal 26 adalah hanya penyesuaian cash flow-nya asal saja. Ya, kita bayar utang, kas kita berkurang, ya utang kita juga berkurang, kan seperti itu. Baik, transaksi tanggal 9. Tanggal 28, rental.com menerima pelunasan piutang dari pelanggan tanggal 17 Juli sebesar 6 juta. Ingat, di transaksi sebelumnya perusahaan pernah memberikan jasa kepada pihak lain sebesar 75 juta. Yang 20 juta dibayar, 15 juta masih menjadi piutang kita. Nah, transaksi 28 ini berhubungan dengan transaksi 17. Nah, piutang kita kepada orang sebesar 15 juta pada tanggal 28 Juli ini baru dibayar sebesar 6 juta. Artinya ada penambahan kas kita sebesar 6 juta dan ada pengurangan piutang kita sebesar 6 juta. Transaksi ini tidak pengaruh terhadap pasifa, tetapi hanya di aset. Ya, di sisi lain kelompok aset kas bertambah sebesar 6 juta dan di sisi lain kelompok aset piutang dagang berkurang 6 juta. Sehingga totalnya aset kita menjadi 179 juta 100 ribu rupiah. Oke, sekali lagi total aktiva dan total pasifa pastikan selalu sama. Sampai di sini teman-teman paham ya. Baik, kita akan lanjutkan di transaksi ke-10. Pada tanggal 30, Tuan A menarik dananya dari perusahaan sebesar 13 juta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana analisisnya? Nah, sebagai pemilik perusahaan, dia bebas menarik uangnya kapan saja. Namanya juga sebagai pemilik. Tetapi harap dicatat bahwa tujuan pengambilan uang itu untuk tujuan apa? Kalau pengambilan dana untuk tujuan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, maka tidak dikelompokkan ke dalam prive, tetapi dikelompokkan ke dalam biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Tetapi karena pemilik menarik dananya untuk kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, maka tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Maka harus dicatat secara terpisah. Nah, tanggal 30 Juli kita lihat kas yang berkurang sebesar 13 juta. Nah, di sisi yang lain juga prefer, nah kita mencatatnya pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi dimasukin ke dalam prefer sebesar 13 juta. Nah, sehingga total aset kita saat ini adalah menjadi 166 juta 100 ribu rupiah dan total utang dan modal atau pasifa 166 juta 100 ribu rupiah. Demikian teman-teman, ada 10 soal transaksi mengenai persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan latihan soal ini bisa bermanfaat kepada teman-teman untuk memahami persamaan dasar akuntansi.